Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi routing dinamis, yaitu routing dinamis RIP atau yang dikenal dengan RIP. Routing dinamis RIP ini adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protokol. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi routing dinamis RIP ini, kita bahas dulu topologi jaringan yang akan kita buat. Ini sesuai dengan yang tertera pada layar kita. Di sini ya, kita mempunyai dua router dan dua klien, satu klien untuk masing-masing router, dan terdiri dari satu sumber internet kita. Jadi kalau di gambar ini router kita yang pertama akan terhubung ke internet dan mempunyai satu klien yang terhubung kepada Ether 3. Jadi kliennya terhubung ke Ether 3, internetnya terhubung ke Ether 1. Selanjutnya yang Ether 2 ini akan dikasih ke router kita yang kedua. Jadi router kita yang kedua akan mendapatkan sumber internet dari Ether 2 router 1. Jadi seperti gambar ini, Ether 1 di router 2 itu di HCP. Jadi dia otomatis merequest IP dari Ether 2 router 1. Selanjutnya di router 2 ini ada kliennya terhubung di Ether 3, di Ether 2, sorry. Jadi kliennya terhubung di Ether 2. Sedangkan kalau di router 1 kliennya terhubung di Ether 3. Ini petunjuknya, ini ada IP-nya sudah kita buat. Ether 1 di router 1 di HCP klien, Ether 2-nya IP-nya 192.168.1/29. Sedangkan untuk kliennya Ether 3 192.168.2.1/29. Itu untuk router 1. Router 2 Ether 1-nya itu di HCP ya, dia secara otomatis meminta IP kepada Ether 2 router 1. Selanjutnya Ether 2 di router 2 IP-nya yang akan dibagikan untuk klien adalah 192.168.3.1/29. Jadi di sini kita akan menghubungkan nanti dua klien yang berbeda networknya, alamatnya atau IP-nya. Yang klien router 1 IP-nya 192.168.2.1/29, sedangkan router 2 kliennya 192.168.3.1. Jadi kalau secara kasat mata, kalau dia tanpa ada routing dinamis, maka kedua klien itu tidak akan bisa saling berkomunikasi atau saling ping untuk mengujinya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi routing dinamis RIP. Langsung aja kita masuk ke tutorial kita. Yang pertama, pastikan alat ini sudah terpasang sesuai topologi. Di sini saya sudah memasang sesuai dengan topologi yang akan kita buat. Yang kedua, kita memastikan perangkat itu dalam kondisi baik. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi router mikrotiknya, Winbox sudah tersedia di komputer atau laptop kita masing-masing. Baik, langsung aja kita buka aplikasi untuk mengkonfigurasinya, yaitu Winbox. Ini dia. Kita mulai di router 1 ya. Jadi kita mulai di router 1. Ini dia. Ini posisinya mikrotiknya belum dikonfigurasi atau masih bersih, belum ada di otak-atik. Jadi alangkah baik sebelum kita menggunakan di reset atau di reset dulu biar aman. Baik, selanjutnya kita login. Ini kita pilih MAC address. Ini kita login dulu, kita pilih MAC address, kita pilih connect. Ini dia.
karena ini udah posisinya udah bersih, udah siap di reset. Jadi kita tinggal menggunakan. Jadi biar aman kita kasih identitas dulu dan kita kasih password. Caranya untuk mengasih identitas, kita pilih sistem, kita pilih identity. Ini untuk mengasih mereknya kita kasih router 1 Helmi umpamanya. Ini dia, oke. Selanjutnya ini udah berubah router 1 Helmi, berarti menanda dia sebagai router 1. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Ini sistem password. Jadi di menu sistem password kita pilih new password karena dia password baru, karena baru dimasukkan password, belum pernah dimasukkan password sebelumnya. Kita masukkan password yang tidak akan diingat oleh orang lain. Kita pilih change, ini dia. Selesai. Selanjutnya langkah yang pertama, ini kalau sesuai dengan gambar ini, jadi kita akan mengkonekkan dulu router 1 ini ke internet. Ini dia. Kita pilih, ini kita kecilkan aja biar kelihatan gambarnya nanti. Ini dia. Jadi kita akan mengkonekkan ini yang router ini. Ini kita kecilkan dulu juga, tunggu bentar biar bisa ya. Ini kita pilih dulu nih. Nih. Kita akan mengkonekkan dulu router 1 yang Ether 1-nya ke internet. Caranya kita pilih IP DHCP client. Ini kita sesuaikan ethernya ya, Ether 1 tanda tambah Ether 1. Ini dia udah Ether 1 udah pas. Oke. Ini dia. Kita tunggu dulu. Ini masih proses searching. Ini dia. Ini dia sudah mendapatkan IP address untuk si router 1 ini. Ini yang Ether 1 ini berarti sudah mendapatkan IP-nya ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP untuk Ether 2 dan Ether 3 di router 1. Caranya IP address. Ini dia. Ini IP yang muncul ini adalah IP Ether 1 yang DHCP tadi. Kita pilih tanda tambah atau tanda plus. Di sini kita pilih ethernya Ether 2. Ini dia. Ini router 2 untuk arah ke router 2. IP-nya kita sesuaikan dengan topologi kita. 192.168. Ini dia, kalau keluar kita login lagi. Ini dia. Kalau dia keluar kita connect lagi. Ini masukkan passwordnya yang sesuai yang kita buat tadi. Nah. Ini dia. Ini kita pakai lagi dulu. Kita masukkan tanda tambah. Ini tadi ulang lagi tanda tambah. Kita pilih Ether 2, IP-nya kita sesuaikan 192.168.1.1/29. Nah, jadi ini cara memasukkan IP untuk Ether 2 pada router 1. Oke. Selesai untuk si Ether 2-nya. Kita lanjut ke Ether 3. Ini Ether 3 IP-nya 2.1. Ini dia. Kita pilih lagi tanda tambah 192.168.2.1/29. Selanjutnya kita pilih Ethernya, interface-nya adalah Ether 3. Ini yang arah ke kliennya. Oke. Berarti sudah selesai kita memasukkan IP untuk masing-masing Ether yang dipakai atau interface yang dipakai. Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 pada router 1. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya. Jadi kliennya akan terhubung pada Ether tadi secara otomatis, akan mendapatkan IP secara otomatis. Caranya IP DHCP server, kita pilih DHCP setup. Ini dia keluar lagi, kita login lagi. Ini goyang ya, kemungkinan goyang. Kita ulang lagi. Nah, ini dia. Selanjutnya ini DHCP tadi, IP DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Di sini kita pilih interface Ether 2, berarti arah ke router 2. Ini kita bikin DHCP-nya dulu.
Kita next, ini kita next, ini next saja, ini di next, ini next, next sampai sukses. Sudah berhasil untuk Ether 2-nya. Selanjutnya kita bikin DHCP server lagi. Ini DHCP setup untuk Ether 3 arah ke klien. Kita pilih next, ini next, ini next, next ya sampai dia sukses. Selesai kita mengkonfigurasi DHCP server. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT. Ya, kita akan konfigurasi NAT supaya kliennya mendapatkan akses internet. Interface yang kita atur tadi mendapatkan dia sumber internetnya. Ini dia, kita login lagi. Ini dia keluar tadi. Ya. Kita lanjut untuk konfigurasi NAT-nya. IP, firewall, ini NAT, tanda tambah atau tanda plus, general, chain-nya tetap SRC NAT, out interface-nya adalah interface internetnya, arah ke internet, berarti Ether 1 pas. Selanjutnya action-nya masquerade, ini dia. Oke. Selesai kita mengkonfigurasi NAT-nya, berarti kliennya sudah mendapatkan akses internet. Kita coba, kita buka CMD Windows R pada keyboard kita. Kita ketik CMD, enter, kita cek IP-nya, IP config. Kita enter. Ini dia IP-nya 2.1. Jadi sesuai dengan topologi kita 2.1, gateway-nya, IP laptopnya adalah 2.6. Ini dia. Berarti sudah berhasil. Tinggal kita mencoba membuka Google dulu, apakah bisa buka Google dan lain sebagainya. Kita cek, kita buka dulu browser kita. Ini dia, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Ini dia. Kita sudah kita coba buka. Kita cari Helmi. Ini dia, coba. Kita coba aja dulu apakah dia berhasil. Ini dia, tergantung koneksinya ya. Ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil kita buka. Nah, berhasil membuka suatu website. Berarti kliennya sudah terkoneksi ke internet dengan baik. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi RIP-nya lagi. Berarti kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi, mengkonekkan kliennya ke internet dan lain sebagainya, sudah selesai. Tinggal kita mengkonfigurasi RIP biar kerjanya tidak bolak-balik. Nanti kita masuk router 2, tidak lagi masuk ke router 1. Kita konfigurasi dulu RIP-nya. Jadi di RIP ini yang akan dimasukkan nanti adalah IP address, yaitu networknya. Jadi yang ini, jadi kalau di routing dynamic RIP ini yang akan kita masukkan adalah network dari IP addressnya ini. Nah, ini dia, berarti IP ini nanti akan kita masukkan dan interface-nya. Baik, caranya, cara mengkonfigurasi routing dynamic RIP pada router 1. Yang pertama kita pilih menu routing. Ini dia menu routing. Ini ada tulisan di bawah RIP atau RIP. Kita klik. Di sini kita memilih interface. Jadi interface-nya yang pertama adalah interface. Kita pilih tanda tambah. Ini menu interface, tanda tambah. Di sini interface-nya AL. Ya, sen-nya kita bikin versi 1 sampai 2. Ini P1 sampai 2. Oke. Selesai. Selanjutnya kita pilih network. Nah, ini dia, kita pilih network, tanda tambah. Nah, kita masukkan semua network yang ada pada address list kita ini atau IP address kita ini. Networknya yang dimasukkan beserta slash-nya ya. Yang pertama 172.16.1.1
8.0/22. Ini dia. Oke. Kita masukkan lagi 192.168.1.0/29. Kita lanjut lagi. Karena ada 3 network di sini, kita masukkan semuanya 92.168.2.0/29. Oke. Selesai. Itulah konfigurasi routing dinamis strip pada router 1. Jadi sudah selesai kita mengkonfigurasinya sampai dengan konfigurasi routing dinamis stripnya. Berarti kita tinggal masuk ke router 2. Nah, kita masuk dulu ke router 2. Di sini kita mengkonfigurasinya masih menggunakan laptop yang sama. Nih, kita masih menggunakan laptop yang sama. Kita pindahkan dulu ke router 2-nya. Nah, ini dia keluar, kita pindah router 2 dulu. Ini passwordnya kita hapus. Ini kita refresh dulu, kita lihat. Ini dia. Kita pilih MAC address-nya, kita pilih connect. Ini kita sudah masuk ke router 2 ya. Ini kita sudah masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2. Ini kita reset dulu. Takutnya nanti belum di reset atau sudah ada yang mengkonfigurasi. Ini dia. Ini kita contohkan dulu. Ini kita tunggu. Ini kita reset dulu. Ini dia keluar. Berarti kita akan masuk nanti ke router 2. Ini dia router 2. Nah, ini kita tunggu dulu untuk mereset lebih kurang 1 menit. Ini kita lihat. Ini kita tunggu. Ini dia udah keluar. Proses reboot. Ini kita tunggu dulu. Ini kita akan mengkonfigurasi router 2 walaupun kita menggunakan laptop yang untuk router 1. Tapi ini kita gunakan dulu untuk mengkonfigurasi router 2-nya. Ini dia. Kita connect lagi. Setelah connect, kita seperti biasa kita ganti nama sistem identity. Kita bikin namanya router 2 Helmi. Ini dia. Sudah kita ganti ini namanya. Selanjutnya kita kasih password biar aman. Ini dia passwordnya. Kita masukkan passwordnya sesuai yang kita inginkan dan tidak diketahui oleh orang lain. Ini dia, cek. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonekkan router 2 ini ke internet. Kabelnya terhubung ke router 1. Ini dia ya, jadi dia terhubung ke router 1. Nih, terhubung dia ke router 1. Kita cek nih. Nah, jadi klien Ether 1 ini terhubung ke router 1 melalui router Ether 2 melalui router 1. Jadi router 2 itu akan mendapatkan akses internet dari Ether 2-nya si router 1. Caranya IP DHCP klien, tanda tambah. Ini Ethernya Ether 1. Ini sesuai dengan topologi, kita pilih OK. Sini proses searching. Ini dia. Si kliennya Ether 1 mendapatkan IP 1.6/29. Ini didapatkan dari sini. Di kabel ini terhubung ke Ether 2. Jadi kita request IP-nya dari ke sini. Selanjutnya kita pasang IP untuk Ether 2, router 2 untuk kliennya. Itu caranya IP address tanda tambah. Ini kita masukkan 192.168.3.1/29. Ethernya adalah Ether 2. Oke. Berarti IP-nya ini sudah kita dapatkan, sudah kita input atau kita kasih. Tinggal kita melakukan konfigurasi DHCP servernya. IP DHCP server, posisinya di DHCP setup
atau setup. Selanjutnya Ether 2, ini Ether kliennya ini. Kita pilih next, ini kita next sampai sukses. Ini sudah sukses. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi net supaya klien dari router 2 ini mendapatkan akses internet. IP, firewall, NAT, tanda tambah. Ini actionnya, kalau muncul action dulu kita pilih action. Masquerade, expandnya ini generalnya out interface Ether 1. Oke, ini dia sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi RIP pada router 2. Jadi kita akan melakukan. Baik, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi router 2. Jadi klien router 2 ini sudah terhubung ke internet dan sudah mendapatkan akses internetnya. Jadi tinggal kita mengkonfigurasi routing dinamis RIP pada router 2 ini. Jadi langkahnya sama. Untuk mengkonfigurasi routing dinamik RIP itu kita lihat address dulu. Ini dia. Berarti yang akan kita masukkan nanti adalah network dari addressnya ini semua. Caranya kita pilih menu routing, kita pilih RIP. Di sini kita masukkan interface-nya dulu, tanda tambah. Ini interface, ini interface-nya tetap AL. Send-nya ini kita ganti ke versi 1 sampai 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan network. Ini dia network, tanda tambah. Ini kita masukkan semua network dari address list router 2 ini. 192.1.0/29. Oke. Ini dia, kita pilih oke. Selanjutnya kita tambah lagi 192.168.3.0/29. Oke. Berarti sudah selesai kita mengkonfigurasi routing RIP pada router 2. Tinggal kita melakukan pengujian lagi. Jadi kita kembali, ini kabel yang terhubung ke router 2 ini kita kembalikan laptop ini sebagai posisinya sebagai klien dari router 1 lagi. Ini kita cabut dulu, kita pindahkan dia sebagai klien router 1 lagi. Ini dia, kita pasang lagi kabelnya. Ini kita tunggu. Ini kita lihat dulu, kita tunggu. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini kita hubungkan dulu. Kita coba lagi ya. Ini kita coba. Ini sudah masuk ke router 1 lagi kita nih. Klien ini sudah kita fungsikan sebagai klien router 1. Connect. Ini kita masukkan passwordnya, tadi ada password untuk loginnya ya. Kita coba. Nah, untuk melihat, ini kita hilangkan dulu. Untuk melihat apakah routing dinamis kita berhasil, routing RIP-nya. Cara melihat hasil konfigurasinya adalah IP routers nih, route-nya. Di sini kalau ada tulisan DAR berarti ini dynamic active RIP. Berarti ini sudah berhasil. IP ini 3, nih 3.0/24 ya. Berarti dia membaca IP-nya si ini dia membaca networknya si klien router 2, dan 1.6 ini adalah IP dari Ether 1 ini tadi. Mungkin untuk selanjutnya bisa juga kita cek di router 2 nya mungkin ya. Bisa juga kita cek di router 2 nya. Kita coba dulu, ini tidak terbaca router 2 nya. Berarti harus pindah router. Jadi ini caranya. Cara untuk melihat atau mengujinya, kita tinggal ngeping aja lah, ping IP dari router 2. IP dari router 2 di sini saya cek dulu.
Ini kita coba cek IP config. Ini dia, kita coba. Jadi IP-nya di sini 3.6. Jadi IP laptop ini didapatkan 3.6. Jadi kita akan mengujinya menggunakan command prompt atau CMD. Ini dia, kita ping IP lawan tadi, IP ini klien router 2 168 3.6. Oh, di sini tidak saya tampilkan karena berbeda laptopnya. Jadi saya hanya ambil satu video dari router 1, klien router 1. Ini dia contohnya. Ini kita ngeping IP address router klien dari router 2 ini. Jadi dia mendapatkan IP 3.6. Jadi kalau sudah refresh from ini segala macamnya, berarti sudah berhasil kita mengkonfigurasi routing dynamicsnya. Dua router tadi yang berbeda alamat IP-nya, kliennya sudah bisa saling terhubung. Ini dia sudah saling terhubung. Jadi untuk melihatnya tadi ini IP routes. Ini kita lihat DAR ini adalah dynamic active read. Ini dia bukti hasil kita mengkonfigurasi. Mungkin hanya itu video tutorial kita tentang routing dynamics RIP. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.